Saman dance is usually performed to celebrate the important events of Aceh's customs and its people. And this dance is also performed to celebrate the birth of Prophet Muhammad. It's also called the Thousand Hands Dance. Assalamualaikum. Ini istri saya. Halo Bu. Kok tumben datang ke sini? Ya, saya sedang transit dari Roma setelah menghadiri The First Muslim Catholic Forum dan bertemu Paus Benedictus ke-16 di Vatikan. Ngomong-ngomong, ada acara apa nih? Kita lagi mengadakan Indonesian Food Festival and Bazaar. Oh, bagus sekali. Ini para penari dari Aceh apa dari sini? Iya, ini mahasiswa Aceh yang belajar di Kairo. Afwan. Wah, luar biasa ya. Aku kagum loh ada mahasiswa mandiri seperti Mas Azam. Terima kasih, Mbak. Mau nyoba timlonya? Dari kemarin kayaknya Mbak nggak sempet terus. Iya, aku masih sibuk, Mas. Aku masih harus ngontrol acara. Sebentar ya. Mas Azam! Mas Azam! Mas Azam kemana aja sih? Aku sampai ngebel 27 kali ke kamarnya Mas Azam, tapi gak diangkat-angkat. Ada yang perlu kita bicarain, hal penting. Ya, yuk ke kafe yuk. Mbak sudah sholat. Ah, gampang lah itu nanti aja. Kita harus selesaikan dulu tugas penting Mas Azam untuk malam ini. Oh, tugas saya kan sudah selesai, Mbak. Sejak acara ditutup tadi sore. Saya sudah lakukan semua tugas sesuai kesepakatan, kan? Mas Azam benar. Tapi sebenarnya ada masalah penting yang sedang aku hadapi sekarang, Mas. Dan aku pikir cuma Mas Azam yang bisa menolong aku. Bangun ya? Astagfirullahaladzim. Mas, pokoknya ini antara Mas Azam dan aku sebagai teman. Bukan sebagai pimpro dan petugas lapangan. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Acara terakhir di Panti Al-Muntazah nanti malam, Mas. Papa itu dapat kunjungan dubes Indonesia untuk Turki, Pak Junaidi. Pak Junaidi itu teman Papa waktu kuliah di Jogja. Lalu masalahnya di mana? Papa ingin membuat kejutan dengan menu suguhan istimewa yang sering mereka santap bareng di Pantai Parangtritis. Menunya cuman nasi panas, ikan bakar, lalu sambal khas Jogja. Aku janji pokoknya nanti aku kasih Mas kejutan yang spesial banget. Mas, ini tuh masalah kredibilitasku di depan papaku. Kalau mengurus ikan bakar saja nggak becus, apalagi mengorganisir sesuatu yang lebih besar dan penting nantinya. Ayo Mas, waktunya udah mepet sekali. Yuk. Saya sudah tidak punya bumbu apa-apa lagi loh, Mbak. Kita belanja sama-sama. Biar aku panggil Pak Ali dulu ya. Soalnya Pak Ali itu lebih paham seluk-beluk Alexandria. Bentar ya. Tolong minyak wijennya, Pak Ali. Pakai minyak wijen segala. Iya, sedikit, Pak Ali. Biar lebih mantap. Terima kasih, Pak Ali. Wah, ini dia. Oh enggak, Pak. Wah, aromanya sudah rada mirip ini Mas Jun. Bener. Luar biasa. Ini suasananya Pak, Apa? sudah suasana Parangtritis. Tapi sayangnya lautnya itu kurang manis. Apa?
kurang amis baunya. Oke. Malam, enaknya makan pakai puluhan. Iya. Pasti. Makan begini harus pakai tangan langsung kan? Iya. Moga. Wah, ini penting. Moga. Ah, sabar dulu ya. Dikit aja, ikan yang banyak. Furkan. Iya, waktu itu kami sedang di California. Oh ya? Pak, ini loh Pak, teman El yang pernah El ceritakan itu. Furkon. Selamat malam, Pak. Mari Om, yuk. Permisi, Pak. Gimana Pak? Iya. Azam? Azam! Sebentar, Pak Ali. Azam! Furkan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu makin hebat saja, Fur. Biasa saja. Kelihatannya kamu makin dekat dengan Pak Dubes. Oh iya, bagaimana S2-mu? Bulan ini insya Allah sidang Munokasa. Datang dong, Sam. Biar Ana lebih pede. Insya Allah. Oh iya, Pak Dubes katanya puas dengan ikan bakar kamu. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadinya aku mau nyapa kamu, tapi nggak enak. Kita kan beda orbit. Apanya? Biasa aja kan? Selamat, Sam. Ana yakin antum bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Amin ya Rob. Assalamualaikum. Mas Azam kok pulang duluan sih? Maaf, Mbak. Tadi saya lelah sekali. Ya seharusnya Mas Azam bilang dong. Anyways, thanks banget ya. Om Junaidi dan Papa sangat puas. Ikan bakarnya mantap katanya. Aku udah dapet pujian. Syukurlah. Mas Azam, Ya? sebetulnya aku mau ngasih Mas Azam hadiah spesial yang aku janjikan waktu itu. Tapi Mas Azamnya udah keburu pulang. Hadiah apa? Mau tahu? Ciuman spesial. Hadiah yang gak bakal Mas Azam lupakan seumur hidup. Sebuah French kiss. Maaf, Mbak. Itu bukan hadiah, tapi musibah. Musibah. Mas Azam bisa jelaskan kenapa itu musibah? Halo? 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 Damn. Berani-beraninya ya nutup telepon aku. Bapak ini cuma kasih saran. Sebaiknya Mas Azam itu ndak usah neko-neko jatuh cinta sama Eliana. Dan membayangkan dalam mimpi juga ndak usah. Loh, kenapa, Pak? Ya ndak cocok. Orang yang mau menikah itu kan harusnya kan sama pandangan hidupnya, seleranya. Ya kan, supaya tentrem rumah tangganya. Soal hukum agamanya kan Mas Azam lebih tahu. Sudah berapa lama Pak Ali jadi supir keluarga Pak Dubes? Sebelum Pak Alam ini jadi dubes lah. Jadi sudah tahu sifat dan tabiatnya Eliana. Nggak cocok sama Mas Azam. Tapi Eliana kalau pakai jilbab cantik loh, Pak. Nicole Kidman juga kalau dikasih jilbab cantik. Bukan sekedar berjilbab seperti itu kan yang cocok untuk jadi istri Mas Azam. Sebenarnya saya tuh ingin menjodohkan Mas Azam sama
putri dari guru ngaji saya. Namanya Ana Altofunisa. Yaitu mahasiswi S2 Kuliatul Banat di Al-Azhar Kairo. Saya belum pernah dengar nama itu, Pak Ali. Padahal hampir semua mahasiswa Kairo asli Indonesia saya kenal. Lah ya iya, wong S1-nya diambil di Kuliatul Banat Al-Azhar Alexandria sini. S2-nya baru dia ngambil Kuliatul Banat di sana, Kairo. Nah, yaitu orangnya anggun, solehah, putri dari kiai yang tawadu dari Wangen, Polan Harjo. Saya tahu daerah itu, Pak Ali. Malah tidak terlalu jauh dari desa saya. Namanya Kiai Lutfi Hakim. Nah, beliau itu pengen anaknya segera menikah. Nah, saya pikir yang cocok sama dia itu sampean ini, Mas Azam. Sudah lamar sana sebelum dikhitbah sama orang. Waduh, kayaknya agak berat, Pak Ali, kalau harus pulang ke Indonesia. Baru kemarin saja saya ngirim biaya buat Bu E dan adik-adik saya di Indonesia. Oh, kamu bisa melamar di sini. Ada saudaranya Kiai Lutfi itu yang sedang mengambil S3 di sini. Namanya Ustadz Mujab. Kenal? Wah, kenal sekali itu, Pak. Beliau langganan tempe saya. Saya juga sering silaturahim ke rumahnya. Tapi masalahnya, apa pantas mahasiswa penjual tempe dan bakso macam saya melamar putri seorang kiai? Kamu kok jadi rendah diri begitu sih? Kiai Lutfi itu orangnya itu ikhlas. Dia enggak memikirkan soal harta, enggak. Misto, coba. Pak Ali lapar. Kita cari Tok Mia Bilbet yuk. Ayo. Cazam, Cazam. Sambil dicari sama Mbak Elena, Cak. Kalau dari nada suaranya, sepertinya dia marah Mbak Sampian. Temui saja lah, Cak. Minta maaf kalau punya salah. Minta maaf untuk apa? Mungkin Sampian ada salah omong yang Sampian tidak sadar. Kan bisa. Minta maaf tidak ada ruginya, Cak. Daripada dia marah terus, bisa gawat bisnis kita. Mimi, takut sekali kamu rezeki kamu terancam. Eliana kan marah sama aku. Tidak begitu, Cak. Kamu tahu enggak, marahnya pejabat sering bikin susah rakyat. Eliana kan bukan pejabat. Bapaknya kan pejabat. Kalau dia minta kita ditendang kita. Bisa pulang Pamekasan saya. Betul enggak, Pak Ali? Ya mboh, itu kan pendapatmu. Nanti aku temui dia. Kamu mau kemana? Berenang, Bos. Omongan si Madura itu ada benernya loh. Eliana tuh kelihatannya marah. Tapi marahnya kenapa ya enggak tahu. Kamu ngalah aja. Saya sih mau saja, Pak Ali. Asal tidak sampai menurunkan harga diri. Kamu tahu sendiri kan, Elena bicaranya selalu belak-belakan. Dia bilang ingin punya suami yang dapat membimbingnya. Dia juga sudah bicara jujur tentang bekas-bekas pacarnya. Baguslah, dia mengaku sudah 5 kali ganti pacar. Pertama, waktu SMA di Jakarta. 4 kali waktu kuliah di Perancis. 2 pacar terakhirnya itu orang bule. Astagfirullahaladzim. Elena sadar tidak cocok dengan gaya hidup mereka. Jujur aja, Zan. Aku tertarik sama dia, bukan semata karena kecantikannya. Tapi potensi yang ada dalam dirinya. Jika kita arahkan ke jalur yang benar, aku yakin bisa sangat bermanfaat bagi umat. Potensi apa misalnya? Tahu sendiri dong, tulisan dia dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jago banget. Dia juga punya pesona kartisan. Kalau kita manfaatkan untuk dakwah, dampaknya akan dahsyat, Sam. Sekarang, dia main sinetron di Jakarta. Aku yakin bisa kita jadikan sebagai tokoh panutan.
Bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Kamu sudah benar-benar kenal siapa Eliana. Tapi aku yakin dia punya kesungguhan untuk baik. Dan akan menjadi lebih baik jika ditangani oleh orang yang mampu membimbingnya. Konsep tobat dan hidayah kan begitu, Zam. Lalu yang kau bingungkan apa? Kelihatannya kamu sudah memilih. Kamu sudah mantap. Masalahnya, aku sudah terlanjur melamar salah seorang mahasiswi kuliah Turban Al-Azhar. Tapi sampai sekarang dia belum kasih jawaban, Zam. Dia juga cantik sekali, Zam. Kalau aku batalkan, bisa dicap aku gak konsisten dan mempermainkan anak orang. Tapi aku juga nggak bisa menunggu terlalu lama, Zam. Siapa sih yang bisa menolak lamaran pemuda tampan kandidat Master Cairo University? Kamu belum tahu siapa gadis yang kulamar itu. Anggun sekali, Zam. Ya, istighfarlah. Minta petunjuk Allah. Jelas. Ngomong-ngomong Eliana pulang ke Kairo ke rombongan. Titip ya. Sebenarnya aku mau nanya sama Mas Azam. Kenapa sih waktu itu Mas Azam bilang kalau mendapatkan sebuah French kiss itu sebuah musibah? Gini loh Mbak El, setiap orang pasti punya prinsip dalam hidupnya. Biasanya kan berdasarkan apa yang dia yakini kebenarannya. Betul kan Mbak El? Iya. Prinsip hidup saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam agama kita, masalah kesucian itu sangat diutamakan. Nah, itu terbukti kenapa pelajaran pertama dalam buku-buku fikih adalah bab Toharo tentang bersuci. Agar penganutnya selalu menjaga kesucian lahir maupun batin. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Kalau saya melakukan ciuman dengan wanita yang tidak halal bagi saya, berarti kan saya telah menodai kesucian saya sendiri dan juga menodai kesucian wanita itu kan? Maaf Mbak El, itu adalah musibah bagi saya. Mungkin orang akan mengatakan saya kolot, kampungan, tidak jamani, bahkan primitif sekalipun, saya tidak peduli. Saya bahagia dengan apa yang saya yakini kebenarannya. Mbak El kan pernah studi di negeri orang yang sangat mengagungkan kebebasan. Saya yakin Mbak El pasti bisa menghargai pendapat dan keyakinan saya. Thanks ya. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Nasir dan Hafiz kemana? Nasir tadi pamit. Mungkin nggak pulang, Cak. Dia mau ke Tonto. Kalau Hafiz mau menginap di rumah temannya di Kotomiya. Assalamualaikum. Ya. Ada? Dari siapa? Oh, sebentar. Dil, cut malah adikmu. Assalamualaikum. Mau pergi lagi, Cak? Iya, silaturahim ke Ustadz Mujab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Zam? Apa yang bisa dibantu? Asal jangan modal aja. Oh ya, Mas Azam, minggu depan jangan lupa saya pesan 5 ya tempenya. Baik Bu, Terima kasih. saya mohon bantuan Ustadz Mujab untuk melamarkan seseorang untuk saya. Namanya Ana atau Funisa. Waduh, Zam. Ini berat ini, Zam. Susah bagiku untuk bantumu. Ana atau Funisa itu sudah dihitbah sama temanmu sendiri.
Furqan. Furqan? Sudahlah, Zam. Kamu cari gadis yang lain saja. Kan masih banyak gadis Indonesia yang kuliah di Kairo ini, Zam. Iya, Ustadz. Tapi saya mencari gadis yang sekualitas Ana atau Vanessa, Ustadz. Kamu pernah bertemu dengan Ana? Belum. Pernah melihat fotonya? Kamu ini aneh, Zam. Bagaimana mungkin kamu begitu mantep ingin melamar Ana atau Vanessa, tapi kamu belum pernah tahu orangnya, belum pernah melihat orangnya, belum pernah melihat fotonya. Lantas ukuran apa yang kamu jadikan standar? Firasat saja, Ustadz. Zam. Nikah itu nggak cukup dengan modal firasat. Sekarang ini, Ana atau Vanessa sedang mengajukan proposal S2-nya. Kira-kira menurut kamu calon suami yang pantas untuk Ana itu seperti apa? Paling tidak, Ana menginginkan suami yang strata intelektualitasnya sama dengan dia atau lebih baik. Seperti Furqan misalnya. Dia masuk dalam kriteria Ana. Dia kandidat master. Dan dia akan... Kamu sudah pernah di Pinang? Pernah lah, udah 2 kali. Tapi dua-duanya aku tolak. Kenapa? Sebab aku tak yakin lah dapat mencintai dia dengan sepenuhnya. Meskipun agamanya baik? Agama memang syarat utama. Tapi syarat keduanya mestilah aku dapat menyayanginya. Biar agamanya baik, tapi bau badannya. Cumana aku dapat berbakti pada dia dengan penuh rasa cinta, suka dan ikhlas. Ada apa Kak Ana ni? Ada yang mau menghitbah lagi ke? Saya bingung, Pak Li. Saya juga masih ingin menyelesaikan master saya. Sekarang sedang menunggu jawaban Profesor Amani untuk proposal tesis saya. Yang penting dijawab dulu, An. Benar kata bulik kamu, An. Furqan juga tidak tergesa-gesa. Dia bisa menunggu sampai kamu lulus. Saya tidak terlalu kenal dengan Furqan. Ya, sekedar tahu bahwa dia pernah jadi ketua PPMI. Saya belum yakin apa saya bisa mencintainya. Tapi saya juga berat jika langsung menolaknya. Saya cepat-cepatlah Kak Ana. Tunggu sampai Kak Ana betul-betul yakin. Timbang baik buruknya. Kalau yang melamar tak sabar, biarlah dia mundur. Jangan tergesa-gesa, Kak. Memilih pasangan hidup bagaimana untuk masa depan kita, bahkan akhirat kita. Jadi harus cermat dan penuh pertimbangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Kang? أنا من طنطا واسمي وائل الأهلالي. أهلا وسهلا. شرفتنا بزيارتك. اسمي عزام خير العزام. ما شاء الله، هذا اسم جميل. يبدو أن لديك عزيمة قوية وثابتة. شكرا من فضلك. أستأذنك أنا تعبان جدا. ألا تجلس معنا نأكل الكباب سويا؟ لا لا شكرا أنا شبعان. كما تحب. طابت ليلتك. Sebentar, Sir. An Isnad. تفضل. Siapa dia? Teman. Dari Tonto. Mungkin mau nginap. Kamu kan sudah lama tinggal di Mesir. Seharusnya kamu tahu bagaimana kita harus berhati-hati. Kamu sembrono, Sir. Tapi Kang, dia... Sebaiknya kamu carikan alasan supaya dia tidak nginap di sini. Sebagai imam di rumah ini, aku tidak mengizinkan. Tolonglah Kang, sekali ini saja. Kita kan harus menghormati tamu. Kamu pikir aku tidak bisa menghormati tamu? Kamu jangan banyak basa-basi seperti di kampung. Saya akan berusaha, Kang. Ayo, ya, adab.
حافظ هاد اسمه وائل. إحنا مش عارفين من هو وائل. كذاب. وائل الأهدلي أكيد هنا. فتشوا الشقة. ولو كان موجود هقبض عليكم كلكم. إحنا طلاب الأزهر. والله إحنا مش عارفين خالص من هو وائل. طب اسكت اسكت، ما تعملش أي حاجة، ما تقلقش. وائل ده مجرم خطير جدا. Fadil! Aku حصل حاجة انتوا المسؤولين. هبلغ السفارة. ما تخافش، دلوقتي هيبقى كويس. مفيش حد جوه يا فندم. الكتب بتاعتهم ما فيهاش اي حاجه، كتب عاديه جدا يا فندم. أكيد تقرير الراجل الفكهاني ده صح 100%. ده عمر تقريره ما بيخطأ أبدا. Jangan banyak ngomong ya. Kalau kalian ngomong harus sama dengan aku. Iya, Cak. يا اندونيسيين تعالوا. مين فيكم اللي شرى الكباب والعيش ده؟ أنا. أنت؟ أيوه. أنت اسمك إيه؟ واللي هو بيقوله ده صح؟ أنا علي. لو هو بيقول كده هيبقى صح. اشترى الحاجات دي إمتى؟ أنا مش متأكد بالظبط. أنا كنت نايم بدري شوية. هو نايم متأخر. هو اشتري الكباب والعيش بالليل عشان ما بيعرفش ينام جعان. أنتوا كام نفر الأول في الشقة دي؟ إنها 6 أنفار. 6. يبقى في 2 مش موجودين، صح؟ أيوه. فين هما؟ فين هما يا نانا؟ واحد راح طنطا وواحد راح القطامية. مين اللي راح طنطا ومين اللي راح القطامية؟ اللي راح طنطا ناصر واللي راح القطامية حافظ. راحوا يعملوا إيه؟ طبعا بيزوروا زملاء اندونيسيين، وانت عارف طلاب اندونيسيين مش في القاهرة بس. طيب أوكي. إحنا آسفين على الإزعاج. يلا بينا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Fadil kenapa, Bang? Bang Fadil tadi malam pingsan malah. Malah abang keluar dulu. Iya, Bang. Tiara kaget sekali, Bang. Bang Fadil sampai harus berurusan sama Mama Bahit. Macam mana kejadiannya, Bang? Itu cuma salah paham kok, Tiara. Mama Bahit itu mengira penjahat yang mereka sedang incar ada dalam rumah kami. Satu rumah mereka periksa. Lalu Abang disakiti? Enggak kok. Abang cuma shock. Teringat kejadian Abi di Aceh. Kemudian abang pingsan lalu 2 kemarin. Ya kayak gitulah, Kak. Dari kecil Bang Fadil nih memang lemah jantung. Kalau malam itu si Wael nginep, kita semua bisa terseret masuk penjara, Sir. Ternyata Wael Al-Hadali itu penjahat yang dicari-cari. Maafkan saya, Kang. Saya nggak mengira perusahaan Wael jadi seperti ini. Untuk sementara, hapus nama Wael Al-Hadali dari ingatan. Saya janji, Kang. Mungkin kamu masih akan dicari Mabahits. Bersikaplah biasa saja saat diinterogasi. Jawab yang wajar. Kalau jadwal Tiara lagi padat, enggak kesini juga enggak apa-apa. Abang ngerti kok. Iya, Bang. Tiara juga ingin memberikan kebanggaan pada Umi dan Abi. Tiara ingin lulus dengan predikat jahit jidan, Bang. Makanya Tiara harus konsentrasi belajar ya. Mungkin paling lama abang besok pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang. Dil, maafkan saya ya. Ini semua gara-gara saya. Gak apa-apa kok. Bang Azam, maaf. Kalau Bang Fadil ini udah menyusahkan Abang. Musibah itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang menyusahkan siapapun, ya.
Saya mau bicara dengan abangmu sebentar ya. Silakan. Yuk. Mari Bang Hafiz. Bagaimana keadaanmu, Dil? Baik, Bang. Aku sih enggak apa-apa. Bang, kalau sore ini pulang bisa enggak, Bang? Kenapa? Kamu kan masih perlu perawatan. Takutnya ada gegar otak ringan di kepalamu. Iya, Dil. Sebaiknya memang sampai tuntas. Terus terang aku enggak punya uang, Bang. Apalagi adik aku. Enggak mungkinlah kamu minta kiriman uang dari Umi di Aceh. Kamu tidak usah mikir itu. Biar kami yang urus. Yang penting, sekarang kamu sehat kembali. Ujian kan sudah dekat, Dil. Bang, tapi... Dil, di sini kan saudaramu banyak. Nasir akan mengurus ke bagian administrasi. Kalau memang sore ini kamu bisa pulang, silakan kamu pulang. Tapi kalau belum, atau kamu masih dalam masa perawatan, kamu harus tetap di sini, Fadil. Iya, Bang. Sekarang Cut Mala sudah tingkat berapa, Dil? 3, Bang. Cantik tidak dia, Bang? Tergantung lah. Kalau belum dilamar orang, cantik lah. Tapi kalau sudah dilamar orang, ya standar. Nanti adikmu jangan boleh pulang berdua saja, Dil. Sekarang gak rawan. Biar nanti diantar Hafiz atau yang lain. Good afternoon, sir. Good afternoon. Can I help you? Any room? Standard the president. President. Can I have your passport, please? Okay. Thank you. You're welcome. You must write here your address, phone number, email, and signature. Okay. Thank you. You will pay cash or credit card? Credit card. Sukran. Afwan. Halo? ده سيف فرقان؟ أيوة صح. مين معايا؟ أنا سارة زفزاف، طالبة بجامعة القاهرة. احنا تعرفنا على بعض قبل كده من شهرين عند المكتبة، فاكرني؟ شوية. سارة اللي ساكنة في المهندسين؟ أيوة بالظبط. أنت عرفتي أنا هنا إزاي؟ في إيه؟ أنت بتتصلي بيا ليه يا أنسة؟ أنا بتصل بيك علشان أعزمك على عشاء في مطعم أبو شقرة اللي في القصر العيني، إيه رأيك؟ معلش ما أقدرش أحضر، أنا مركز عشان عندي مناقشة بعد 3 أيام. علشان كده أنت بتنام في الفندق. أنا عايز تركيز أكتر. والله ما أقدرش أحضر خالص. خلاص نخليها يوم تاني، هستناك. شكرا. عفوا. الله يبارك في عمرك. مبروك يا بنتي، خطتك مقبولة، والله يعاونك في رسالتك. آمين يا رب. Mas Azam tercinta, uang DP motor baru tidak usah, Mas. Lebih baik buat Dek Sarah. Karena kalau amandel Dek Sarah tidak segera dioperasi, kata dokter Darmo, dia semakin besar dan bisa menyebabkan Dek Sarah sakit-sakitan terus. Lagian motor Miyoko masih bagus kok.
1.320 pon. Alhamdulillah. Masih rezekinya di Sarah. Pur, ini ibu nak. Pakai nomornya Aisyah. Ada apa, Bu? Kakakmu pendarahan serius, Pur. Padahal usia kandungannya kan baru 5 bulan. Ya, dia sangat membutuhkan ibu, Pur. Sarul kan lagi tugas ke Aceh. Jadi nggak mungkin bisa cuti mendadak. Terus? Mungkin ibu batal ke Kaironya. Kalau Ibu nggak bisa, nggak apa-apa deh. Tapi Ayah kan bisa. Ayahmu nggak mau pergi kalau nggak sama ibu. Nggak mau menyaksikan bagaimana Furqan mempertahankan tesis. Seumur hidup cuma sekali, Bu. Ya, sudahlah. Pokoknya yang di Indonesia semua mendoakan kamu agar lulus sidang dengan baik. Rekamkan acara itu ya, nak ya? Iya, pakai handycam aja, nggak apa-apa. Ya sudah. Semoga kakak sama kandungannya selamat. Assalamualaikum. Halo, min Maya. أنا سارة. Anissa Sarah. سامحيني أنا مش هقدر آجي. أنا زعلانة منك. Mau sholat tahajud, Fes? Curhat, Bang. Curhat. Soal? Cut Mala, sudah beberapa hari ini aku tidak bisa tidur, Bang. Terbayang terus saja dia. Ambil wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah hilang bayangan dia. Sudah, Bang. Nah, terus? Justru wajah Cut Mala menari-nari di atas ayat-ayat yang sedang aku baca, Bang. Wah, itu bahaya, Fes. Kenapa, Bang? Itu tanda-tanda ke arah paranoid loh, Fes. Alamak, Bang Zam nih bisa baik, oi. Jam 8. Siapa yang rubah lari? Astagfirullahaladzim. Mr. Furman, you must find yourself maybe born to get up. You don't want to spread the trust that are me. First, don't fall. Second, transfer Bismillahirrahmanirrahim. 97, Sarah. Sarah. Ini teguran dari Allah atas gaya hidup kamu yang tidak wajar, Fur. Semestinya sebagai mahasiswa kamu itu hidup prihatin, tidak berlebih-lebihan. Masa hanya untuk persiapan sidang tesis saja kamu harus tinggal di hotel. Padahal selama ini kamu tinggal di apartemen yang mewah. Yang mungkin tidak ada mahasiswa Kairo yang tinggal di apartemen semewah kamu, Fur. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau begitu, temui saja Pak Rusdan. Dia bisa bantu, insya Allah. Dia banyak kenalan pihak kepolisian dan mabahis. Ya. Saya akan coba. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Furqan. Ahlan baik. تفضل بالجلوس. شكرا. المجرمة تدعي أنها مس إيطاليانا. صح كده يا فرقان؟ نعم يا سيدة العقيد.
سوف نساعدك في هذه المشكلة حتى ترتاح في مصر. صراحة يا فرقان كانت هذه القضية قضية عظيمة. نحن نحتاج إلى مجهود كبير. نتمنى أن نضع قضيتك في الأولية. هذه فتنة بشعة. والله أنا فاهم. اتصل بسيد رشدان هذا الصباح. المهم نحن نستعد لحل قضيتك. لا تخف ولا تحزن. إن الله معنا. ماذا يمكننا الحضور إلى هنا مرة أخرى؟ يعني بعد الأسبوع إن شاء الله بل أكثر. هادئ. أنا واثق بكم. إلى اللقاء. ماشي. Kamu yakin, Ha? Mas Azam betul-betul sudah kirim uangnya? Mas Dayat yang kasih tahu, Bu. Dia kan punya internet. Nah juga pengen belajar internet, jadi kalau ngirim surat ke Mas Azam bisa lebih cepat. Ya udah, Bu, nanti kita ketemu di rumah sakit. Gak usah, mau kemana, Bu? Mau ke bank ambil uang. Assalamualaikum, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Biasa, Mbak. Ngambil. Lo sama? Anta Indonesia? Iya benar. Anda juga dari Indonesia? Iya benar. Maaf kalau boleh tanya, toko buku Darut Tauzil di mana ya? Oh, sebentar ya. Halte depan, sebelah kiri jalan. Ada tulisannya kok. Saya juga turun di situ. Iya, terima kasih. Biasanya saya beli buku di toko-toko dekat kampus Al-Azhar, Medan Hussein. عزام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كم كيلو عزام؟ 25 كيلو فول صية. أنا بجيب لحمة. ما تأخرش. Ada apa, Ukti? Kami kena musibah. Ukti Erna kecopetan. Dalam bis, saya lihat copet mengambil dompet Ukti Erna. Saya teriak, si copet langsung loncat turun. Saya minta bis berhenti, tapi mungkin sopirnya tidak dengar. Bis baru berhenti jauh dari tempat copet yang kabur malang dompet saya. Beserta uang sebanyak $200 dan 75 pound. Ke semua surat-surat penting. Kami baru sadar bahwa kami tidak punya uang sama sekali untuk pulang. Uang saya sendiri sudah habis untuk beli kitab. Kalian tinggal di mana? Di Abdur Rasul. Kitab-kitabnya mana? Ketinggalan di bis. Waktu kami turun sama sekali tidak ingat. Sudah lama bisnya pergi? Sekitar 15 menit yang lalu. Ikut taksi saya. يا عمو سارع شوية خذ طريق بتاع جامع نوري خطف بلاد البنات مدينة نصر ونزلنا على الحطة. ما تقلقش هوصلك، ده شغلنا ما تقلقش. يلا الزبدة 5 جنيه. لا خليهم 10 جنيه وهوصلك بسرعة جدا. ماشي 10 جنيه يلا. قشطة. Istana, kita gerak otomatis. Ya ampun. Itu bisnya. Itu bis aku. Lift. Kamu, hasil bersama. Malik siap. Bagaimana? Tidak ada yang hilang kan? Alhamdulillah masih lengkap. Terima kasih banget atas segalanya ya. Saya kira kalian di sini saja. Sudah dekat rumah kan? Karena saya mesti pulang.
Lagi pula kalau kelamaan, aku sepertinya minta tambahan lagi. Nggak apa-apa Mas, terima kasih banget sudah ditolong. Sama-sama. Assalamualaikum. Mas, namanya siapa? Abdullah. Wah, Hafiz. Itu baru namanya kreatif. Ingat, jangan sampai kurang manis loh. Tapi jangan juga kemanisan. Itu akan jadi ukuran seberapa besar cintamu pada Cut Mala. Oh gitu Bang? Iya. Bang, doanya ya? Iya, itu di kulkas ada buah. Kamu bawa sekalian. Tapi kamu langsung cepat keluar. Jangan ganggu orang ngobrol. Iya, sip. Bang Azam nih kayak nggak pernah ada capeknya ya Bang ya? Hampir semua penghuni di rumah ini pernah ditolong sama dia, Nom. Termasuk abang. Nah, kamu tahu, ongkos rumah sakit itu juga dia yang tanggung. Tapi abang rencana mau nyicil. Abang gak enak sama Bang Azam. Dia juga punya banyak tanggungan di kampungnya. Orangnya ganteng. Kok belum nikah juga ya Bang? Hafiz! Aduh, Hafiz. Oma, nggak usah sibuk-sibuk Bang. Semuanya udah ada kok. Ayo, silakan. Makasih ya Bang. Hafiz ini pandai kali bikin pempek, Nom. Dari seluruh orang Palembang yang ada di Mesir. Dia lah jagonya. Oh ya? Iya. Cak nian kau nih. Maaf, aku harus ke dapur lagi. Masih ada yang harus dikeluarkan. Keluarin aja semuanya Bang. Kalau nggak habis, bisa dibawa pulang kan? Boleh. Siapin aja kantong plastiknya. Di kulkas masih ada wortel, kubis, kacang, kentang. Mau? Hafiz. Sekalian aja kulkasnya. Baci, dia pasti handsome. Terus terang dia memang menarik. Tapi saya lupa mengenalkan nama saya. Habis dia juga tidak bertanya sih. Jangan-jangan dia sudah punya istri. Assalamualaikum. Ada? Tunggu sebentar ya. Dari siapa ini? Ada. Tunggu sebentar Mbak Eliana ya. Kang, telepon Kang. Aku lagi sampoan, Li. Berhenti sebentar Kang. Ini dari Mbak Eliana. Penting katanya. Nanti suruh telepon lagi saja. Jadi sudah pasti ulang tahunmu dirayakan di Wisma? Ya pastilah, Ma. Sampean Kang. Disuruh berhenti mandi sebentar saja nggak mau. Jarang-jarang loh orang ditelepon anaknya duta besar. Cantik lagi. Saya yakin dia nggak mau telepon lagi, Cak. Sebaiknya sampean telepon balik. Siapa tahu ada bisnis besar, Cak. Yang namanya rezeki itu, Nang, sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Nah. Assalamualaikum. Oh, ada. Sebentar ya, Mbak. Mbak Eliana. Maaf, Mbak El. Tadi lagi sampoan. Ada apa, Mbak El? Mas Azam, 1 bulan lagi kan aku ulang tahun. Dan aku mau ngerayain di Wisma Duta. Ya sederhana aja sih, tapi harus mengesankan Mas. Dan rencananya semua undangan itu akan disuguhi makanan khas Indonesia. Mbak El punya ide? Kalau soto Lamongan gimana? Mas Azam bisa? Soto Lamongan? Iya. Nanti sama bebek goreng juga ya. Wah, kalau itu sih sulit, Mbak El. Tapi insya Allah bisa. Untuk berapa porsi? 300 porsian lah. Sanggup? Sanggup. Asal harganya cocok saja. Mas Azam tuh minta berapa sih? Kalau sama seperti bakso, bagaimana? Wah, kalau itu berat, Mbak El. Karena soto Lamongan tuh bumbunya lebih rumit. Perlu keahlian khusus. Mungkin ini soto Lamongan pertama kali yang muncul di Kairo. Kalau 2 kali harga bakso bagaimana? Oke, deal. Ya udah, nanti aku ikutin Mas Azam aja deh. Tapi jangan 300 porsi pas dong. Ya Mas Azam kasih bonus lah berapa puluh porsi. Itu pasti, Mbak El. Tepatnya kapan, tanggal berapa, dan jam berapa?
Tanggal 1 bulan depan jam 7 malam. Nanti pokoknya 1 minggu sebelumnya aku ingetin Mas Azam lagi ya. Dan sekalian Pak Ali juga ngasih uang muka. Nah, itu bagus sekali Mbak El. Maklumlah masih PMP. Pedagang modal pas-pasan. Mas Azam bisa aja. Ya udah, salam untuk teman-teman Mas Azam ya. Iya, insya Allah. Bisnis baru, Cak. Tadi saya dengar nyebut-nyebut soto Lamongan. Aliena pesen soto Lamongan untuk ulang tahunnya. Cak Azam bisa, tak? Kan ada kamu. Ngawur sampai aniku. Nekat. Lebih baik batalkan saja, Cak. Daripada reputasi sampean hancur gara-gara soto Lamongan. Nggak gampang, Cak. Saya yang orang Lamongan asli saja nggak bisa. Tapi ibumu bisa kan? Ya, kalau ibu bisa, saya jamin. Kamu telepon ke Lamongan. Tanya resepnya komplit sama ibumu. Aku yang bayar pulsanya. Gampang kan? Ini yang namanya memanfaatkan tantangan jadi peluang. Semua ada perhitungannya. Nggak ngawur, Nang. Aku nyanggupi karena aku punya temen dari Lamongan asli. Gitu loh. Mate aku. Li. Iya. Ini khusus pesanan Ustadz Abu Nawar Tumanggung. Kamu dulu kan ya, Li? Beres. Uangnya langsung terima. Ya, iyalah. Ustadz sudah tahu jumlahnya. Li. Ya. Tolong kasihkan Yasir ya. Bilang, yang satunya belum rampung. Tiara tidak bisa menjawab sekarang, Abi. Berilah waktu untuk Tiara berenung. Jangan pojokkan Tiara seperti ini, Abi. Insya Allah dalam minggu ini, Abi. Waalaikumsalam. Kakak dilamar. Bang Fadil pasti kenal sama orangnya. Mereka pernah sama-sama jadi ustadz di madrasah kakak. Bahkan pernah satu daya. Kakak bingung apa yang harus kakak lakukan malah. Bang Fadil tidak pernah memberikan kejelasan dalam hubungan kami. Bahkan menyatakan perasaannya sama kakak pun tidak pernah. Tapi kakak yakin Bang Fadil pasti cinta sama kakak malah. Terus malah bisa apa, Kak? Tolong aku malah. Aku sangat mencintai kakakmu. Sulit bagi aku untuk menerima lamaran Ustaz Zulkifli, malah. Apa yang aku akan katakan sama Abi? Diterima atau tidak lamaran teman abangmu itu, malah. Aku butuh pendapat Bang Fadil sekarang. Aku malah. Gak mungkin lah abang bisa jujur. Kan abang terlibat di dalamnya, Nong. Jadi nanti malah ngomong apa bang sama Kak Tiara? Dia perlu ketegasan abang. Kau bilang sama Tiara, susah cari alasan untuk menolak lamaran orang supaya Ustaz Zulkifli. Dia kawan abang satu daya, satu madrasah. Orang yang baik, Nong. Tapi kayak manapun juga, lebih baik lagi kalau dia tuh sholat istikharah. Bang Fadil gak sedih? Kalau nanti orang tuh nikah, terus tinggal di Mesir misalnya, abang rela? Hah? Abang rela? Abang nggak tahu, Nong. Abang nggak tahu berbuat apa. Mungkin Ustaz Zulkifli itu orang yang lebih baik dari abang, lebih siap dari abang. Kalau Bang Fadil berani tegas, bilang, abang cinta sama Kak Tiara, masalah selesai, Bang. Karena nanti Kak Tiara bisa bilang sama ayahnya untuk nolak lamaran Ustaz Zulkifli. Ayolah, Bang. Abang itu laki-laki. Jangan lembek kayak gitu, Bang. Kesian Kak Tiara, Bang. Dia cinta kali sama Bang. Dari pojok kota Kartosuro tercinta, kami tiada henti mengirim doa. Semoga Mas Azam senantiasa sehat, terjaga dari segala keburukan, dan berada dalam selimut rahmatnya siang malam. Tulis juga sama masmu itu. Mosok kuliah 9 tahun kok ndak tamat-tamat. Bilang, Bu E kangen banget. Sampai kebawa-bawa mimpi. Bu E, sejak Bapak meninggal, Mas Azam kan memang sengaja kuliah sambil kerja. Supaya bisa ngirim biaya buat rumah, buat biaya sekolah saya, Lia, sama Sarah.
Ya jadi mungkin kuliah di nomor 2 kan Bu Lah iya toh. Si Azam lak cah pinter. Bapakmu tuh bilang dulu pertama di Mesir itu ujiannya nomor 1 terus kok. Iya, surat yang dikantongi Bapak waktu almarhum kecelakaan kan memang ngabari dia lulus Jejidan. Jejidan itu tertinggi di kelasnya Bu Bilang sama masmu, Bu sekarang sudah tidak butuh uang. Bu cuman butuh Khairul Azam. Wis kuwi tok. Sudah Bu Husna nulis di surat bahwa Nas sekarang sudah lulus S1 dan sudah dapat izin praktek sebagai psikolog. Megang rubrik konsultasi remaja di Radio Jaya Pemuda Muslim Indonesia. Juga sudah sering dapat honor dari Mini Sastra. Bilang juga dia sudah kerja Mbak. Sudah jadi guru di Madrasah Sanawiyah. Biar Mas Azam gak usah mikir ngirimin uang lagi buat rumah. Pokoknya biar cepet lulus. Mas Azam tercinta, saya harap Mas bahagia membaca surat ini. Lia titip salam. Salam rindu tiada tara katanya. Sarah juga. Bu titip setetes air mata rasa bangga untuk Khairul Azam. Ini dulu ya, selamat menempuh ujian. Harus lulus loh dan segera pulang ke tanah air. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada Mas Azam. Amin. Wassalam. Dengan penuh cinta, adikmu Ayatul Husna. Kamu pernah bertemu dengan Ana? Kamu ini aneh, Zam. Ingin melamar Ana Altofunisa, tapi kamu belum pernah tahu orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Nadia Hashim. Having heard the Professor Rizalina Afib's and Professor Shirley Lombard's presentations, we feel like riding a time machine. Follow the document can colorfully and gently give the Subhanallah. of Shangha, Samudra Aceh, nations in Malaya Peninsula, through the nations in Java Island. Ana Altofunisa itu sudah dihitbah sama temanmu sendiri, Furqan. Memang beruntung si Furqan. And Jaziratul Mulk, Malikin as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahagia, Ustadz. Seandainya Ana mau datang di acara sidang saya untuk menggantikan keluarga saya yang tidak bisa hadir. Ya, insya Allah. Akan saya usahakan, Fur. Syukran, Ustadz. Syukran. Apa tidak bisa ditunda, An? Tidak bisa, Pak Li. Besok saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk penelitian tesis saya mengenai perbankan dan asuransi syariah. Saya sudah confirm, Pak Li. Dan sudah janji akan dijemput oleh keluarga teman saya di Bandara Kuala Lumpur. Insya Allah akan langsung pulang ke Palan Harjo, Pak Li. Ana tidak bisa datang, Fur. Besok dia harus pergi ke Kuala Lumpur untuk riset tesisnya. Dan langsung pulang ke Indonesia. وبعد المناقشة التي دارت بين المناقشين قررنا منح الطالب درجة الامتياز. Aku sudah dengar semua persoalan dari Cut Malah. Katanya kau sudah mengikhlaskan Tiara untuk sahabat lamamu. Sekarang menyesal. Aku kesal pada diri aku sendiri, Bang. Kenapa belum bisa ikhlas? Kamu pikir setelah ikhlas mendahulukan Zulkifli untuk menikahi Tiara, kamu akan mendapatkan pahala? Tidak, Fadil. Al-isar bil qurbi makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Itu kaidahnya. Isar mengutamakan orang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah atau dalam hal ibadah, itu hukumnya makruh. Kalau mengutamakan orang lain untuk selain ibadah, itu justru sangat dianjurkan. Loh, Bang,
Saya mempersilahkan Zulkifli. Kamu pikir nikah bukan ibadah? Itu sunnah Rasul. Ibadah, Fadil. Seharusnya kamu mendahulukan dirimu, bukan orang lain. Aina qababta 'alayha? Fi Bursaid. هي تريد أن تهرب إلى اليونان. هل هي يونانية؟ لا. المعلومات التي جمعناها تدل على أنها إسرائيلية. إسرائيلية؟ أيوة صح. وكانت هي من أعضاء العصابات التي نهبت ضحاياها. تعرف يا فرقان، بعد أن قبضنا عليها فإنها تأتي بجنونها، وهي ليست كذلك. إذن كيف تذهب إلى بلاد عديدة؟ Furkan, siapa perempuan bule yang ada di foto kamu, Fur? Kamu bicara apa, Du? Aku dapat informasi dari temanku di Amerika. Ada foto porno yang dilakukan oleh mahasiswa Cairo University. Aku diberikan alamat situsnya. Dan waktu ku buka, ternyata ada 11 gambar kamu berada dengan tidak senonoh. Lengkap dengan kartu mahasiswa kamu. Di kamar mewah hotel berbintang. Aku sudah simpan semuanya di flash disk. Ini menyangkut aib kita, Fur. Aib bangsa kita, agama kita. Aku difitnah, Du. Bohong. Aku di blackmail oleh seseorang. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang agama. Aku diperas harus membayar ribuan dolar. Buktikan kata-katamu. Baik. I got pictures of you. Quite intimate, isn't it? That blonde woman is me. If you don't want those dirty pictures spread to the public, but you gotta do two things. First, Atas bantuan Mabah Hits, dalam waktu cepat penjahatnya sudah tertangkap. Dia perempuan anggota sindikat pemerasan. Mungkin karena aku tidak mau membayar, semua foto-foto fitnah itu disebarkan ke internet. Demi Allah, Du. Kamu juga tidak percaya padaku. Lalu siapa lagi yang akan mempercayaiku? Maafkan aku, Fur. Ini ujian dari Allah. Semoga Allah selalu melindungimu. Duk, Ada apa, Bah? Abah ingin bicara lebih terbuka dengan kamu. Ya monggo. Abah tidak mau karena alasan mencari ilmu, kemudian kamu melupakan atau lupa untuk menikah. Kamu ini harus segera memutuskan siapa yang kamu pilih untuk jadi suami. Sudah 6 kali kamu menolak lamaran, Duk. Padahal semua yang melamar itu bukan orang sembarangan. Abah sama Umi sudah tidak sanggup lagi untuk menolak dan memberi alasan, Dok. Malu. Nanti dikira kita ini angkuh dan pilih-pilih. Tadi malam ada lagi seorang yang melamar kamu. Abah kenal baik dengan dia. Abah dan Umi percaya dia. Dia dulu santrinya Abah. Orangnya ulet. Ya, tapi keputusan tetap di tanganmu, Duk. Kamu berpendidikan, jadi sudah bisa menimbang sendiri. Anda pernah mengenalnya, Bah? Barangkali tidak. Namanya Muhammad Ilyas. Menurut Abah sama Umi bagaimana? Abah tidak masalah selagi orang itu soleh dan berilmu. Karena seorang suami harus mampu mengarahkan istrinya menuju kebaikan dunia akhirat dengan ilmu. Selanjutnya terserah kamu. Uang kamu sing jalani. Begini Umi, Abah,
Sebenarnya sudah ada seseorang yang menghitbah Ana lewat Pak Ali Mujab. Tapi belum Ana jawab. Namanya Furqan. Lah itu apa? Orang mana dia? Jakarta, Mi. Alhamdulillah. Nah sekarang tinggal kamu pilih. Muhammad Ilyas atau Furqan. Tuh, Abah minta sama kamu. Salah satu dari mereka harus jadi pilihanmu. Begini, Bah. Tidak adil rasanya kalau Ana harus memilih. Ana kan belum pernah melihat Ustadz Ilyas. Sementara Ana sudah pernah melihat Furqan. Karena dia pernah jadi ketua PPMI. Dan juga lot fotonya yang dititipkan ke Pak Ali Mujab. Baik. Nanti kalau Ustadz Ilyas mengisi kegiatan masjid kita, Abah akan suruh dia mampir. Insya Allah. Iya. والله معليش أنا آسف يا فرقان أنا آسف بعد أن قمنا باستجوابك وقارنا قضيتك مع القضايا المشابهة إحنا اتفقنا يعني أنت لازم أن تحلل دمك لأي شيء مش إيطاليانا التي اسمها الحقيقي جولد أرمت و80% من ضحاياها مصابون بالمرض الإيدز وهذا تحليل يتعلق بمستقبلك أرجو ألا تكون من المصابين بمرض الإيدز. يا ملازم صابر. أيوة. رافقه إلى المستشفى. أيوة. عادة نعرف النتيجة بعد 3 أيام. Cak Azam! Sampai lulus, Cak. Wallahi jahit, Cak, jahit. Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku lulus. Ya Allah. Terima kasih Allah. Waktu Nak Ilyas bertandang kemari, Umi ngeliat kelihatannya kamu tuh tidak suka. Terus waktu kamu menceritakan soal Nak Furqan, Umi merasa kamu tuh masih ragu, tidak terlalu mantap. Apa ada yang menggoda jiwamu, Nduk? Sebenarnya ada, Umi. Siapa? Dia pernah menolong Ana dan Erna waktu kecopetan dalam bis di Kairo. Namanya Abdullah. Abdullah siapa? Kamu tahu dia tinggalnya di mana di Kairo? Nanti biar Umi yang suruh Lek Mujab untuk melacaknya. Ana tidak tahu, Mi. Mungkin dia masih di sana. Dia sangat melindungi kaum wanita, Mi. Laki-laki seperti itu yang Ana dambakan. Gue tuh piye, Nduk? Jadi orang itu juga masih belum pasti. Kamu juga tidak tahu apa dia tuh masih kuliah atau sudah tamat. Kamu tidak tahu apa dia tuh masih bujang atau sudah beristri. Kalau menurut Umi, lebih baik kamu pilih yang pasti-pasti aja. Iya sih. Habis tadi Umi tanya apa sebenarnya ada orang yang menggoda jiwa Ana. والله للآسف يا فرقان أنت مصاب بمرض إيدز. مستحيل. مش
مش ممكن. انتوا غلطانين. التحليل ده اكيد مش بتاعي. ده تقرير طبي. مش ممكن بيغلط. انا ما ارتكبتش الكبائر ابدا. ممكن قوي يا فرقان. ممكن انت متبتنك وفيها تدي لك حقنه وفيها فيروس HIV. Aku tidak percaya ini, ya Allah. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya ini, ya Allah. Kenapa harus aku, ya Allah? Seumur hidupku, aku tidak pernah melakukan zina. Apa salahku, ya Allah? اصبر يا أستاذ فرقان. اصبر يا أخي. هذه ليس آخر من حياتك. لا تقلق. ده امتحان وهيزول. Hidupku sudah selesai. Aku sudah mati. Lebih baik aku dikuburkan saja daripada menanggung aib memalukan seperti ini. ما تيأسش من روح الله. اصبر يا أخي. حياتك لسه طويلة وده امتحان من ربنا. انت بتكلمني كده عشان مش عايز اللي فيها. سنساعدك يا فرقان. سنخرجك إن شاء الله من هذه المشكلة. إحنا نحافظ على سمعتك وسمعة أسرتك، لكن أنت لازم بتسمع نصيحتي. لقد طلبت أنا من المستشفى إخفاء نتيجة التحليل. أنت لابد أن تغادر مصر أسرع ما يمكن، وتعدني ألا تنقل هذا المرض إلى غيرك، وأنا سوف أخفي سرك. لا أحد بيعرف أنك مصاب بمرض HIV إلا أنت وأنا وموظف مستشفى، وطبعا الله عز وجل. Alhamdulillah, lamaran akhi Furqan diterima. Kiai Lutfi Hakim dan Ana Altofunisa menunggu kedatangan keluarga antum di Solo. انتوا مستعجلين ليه؟ معلش عشان اتأخرنا عموما كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. وانت طيبة. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. كل سنة وانت طيب. Mau nyoba, Mbak? Boleh porsi kecil aja ya. Mas Azam dekat sama Mas Furqan ya? Katanya dulu waktu datang ke Mesir bareng satu pesawat. Iya, tapi dia selesainya lebih dulu, Mbak, daripada saya. Dan sekarang sudah pulang ke Jakarta dengan menggondol gelar master. Mas Furqan udah pulang ke Jakarta? Dari mana Mas Azam tahu? Lawang yang ngurus tiketnya kan teman saya, Mbak. Mungkin dia mau melamar calon istrinya. Kalau Mas Azam sendiri udah punya calon? Iya, makasih. Kok cuma senyum sih? Belum, Mbak. Mbak El mau jadi calonku apa? Loh, jangan salah. Jadi istri pembuat tempe itu makmur loh, Mbak. Gizi keluarga selalu tercukupi. Wah, kalau itu sih aku mau. Siapa yang gak mau gizinya selalu tercukupi? Oh ya, ngomong-ngomong, aku juga mau pulang ke Jakarta. Ada syuting sinetron terbaruku. Kalau sinetron yang pertama kan udah mulai tayang. Judulnya Dewi-Dewi Cinta. Pasti ibu saya nonton tuh, Mbak. Oh ya? Beliau kan hobinya nonton sinetron. Sinetron yang terbaru, syutingnya di mana, Mbak? Di Solo dan sekitarnya. Wah, kalau saya pulang berarti bisa nonton Mbak El syuting dong. Loh, memangnya rumahnya Mas Hasan di mana? Di Kartasuronya, Mbak. Oh ya?
Kalau gitu nanti aku minta alamatnya ya. Siapa tahu kalau ada waktu aku bisa mampir. Wah, boleh tuh Mbak. Pasti ibu dan adik-adik saya senang mendapat kunjungan artis cantik Mbak El. Dan akan membanggakan lagi kalau waktu mampir Mbak El pakai busana muslimah. Wes Jan, top. Boleh, nanti aku pakai busana muslimah ya. Kan menyenangkan orang itu dapat pahala, Mas. Ayolah Mbak, tolonglah. Tidak bisa, Fis. Itu bukan bidang saya. Oh, saya nggak mengerti sastra kok. Saya nggak pernah ikut acara bedah buku. Mbak Ana nggak usah bicara soal sastranya. Yang sesuai dengan jurusan Mbak Ana saja. Cukup menyoroti isi cerpen-cerpen ini. Dari sisi syariah misalnya. Sini, lihat bukunya. Lumayan juga. Baru 5 bulan sudah cetakan kelima. Masuk bestseller lagi. Kapan acaranya? 3 hari lagi, Mbak. Insya Allah. Kasih banget ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fis, tunggu Fis. Ada satu syarat lagi. Identitas saya sebagai lulusan Al-Azhar jangan disebut. Saya minta yang digunakan dalam seminar nama pena saya, Bintun Nahal. Ya kamu sebut saja, saya ini guru bahasa Arab. Pernah nyantur di Kudus dan Ciamis, ya? Sip, Mbak. Yuk, Mbak. Baiklah, ini kesempatan terakhir. Silahkan yang mau bertanya. Kalau begitu, Mbak yang pakai jilbab biru muda itu, silahkan. Yang singkat aja ya Mbak. Salah satu cerpen dalam buku ini berjudul Ketika Naya Jatuh Cinta. Menurut saya sudah banyak buku-buku sastra yang dipenuhi oleh cinta. Dalam pandangan Mbak Husna dan Mbak Bintun sendiri, sebenarnya cinta itu apa sih? Dan pernahkah Mbak berdua jatuh cinta? Dah, itu aja. Baiklah, langsung saja ke Mbak Husna. Cinta itu apa sih? Menurutku, cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malang jadi untung, mengubah sedih jadi riang, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sehat, mengubah bahil jadi dermawan, mengubah kandang jadi taman, mengubah penjara jadi istana, mengubah amarah jadi ramah, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah cinta. Untuk pertanyaan kedua, setiap orang pasti pernah merasakan jatuh cinta. Minimal kepada orang yang berjasa kepadanya, pada orang tuanya, pada kakaknya. Wah, luar biasa sekali Mbak Husna. Sekarang cinta menurut versi guru bahasa Arab Mbak Bintun Nahal. Silahkan. Saya juga mau mengutarakan jawaban dengan puisi seperti Mbak Husna tentang cinta menurut saya. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping, begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya. Bagaikan keledai terbaring dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan tercinta. Baiklah, kita istirahat dulu. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Maaf, saya tidak bisa lama-lama. Sudah dijanji dengan orang lain. Kapan-kapan saya main ke Masna, boleh kan? Boleh, Mbak. Saya tunggu loh. Saya tunggu ya, Mbak. Yuk, saya duluan. Assalamualaikum. Mas Azam terkasih. Tepatnya kapan Mas akan pulang? Aku sudah ingin sekali memamerkan buku kumpulan cerpenku Menari Bersama Ombak. Buku itu dapat penghargaan dari Dignas sebagai buku kumpulan cerpen terbaik loh Mas. Nulis surat ke Masmu lagi, nah?
Iya Bu Nah mau ngasih tahu kalau bisa Kak Azam ikut menemani Nah waktu nerima penghargaan pada awal Agustus nanti. Jadi pulangnya jangan sampai meleset. Ya paling tidak pas Nah ada di Jakarta kan. Lulusannya tuh sudah belum sih Nak? Harusnya sih sudah Bu Lawang sudah pertengahan Juli kok. Mas Azam, semua sudah menunggu-nunggu kedatangan Mas Azam. Itu topik terpenting dari Seraten. Seperti biasa, Bu nitip air mata rindu yang teramat sangat. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kakak. Wassalam, adikmu Ayatul Husna. Oh iya Mas, Husna merasa sudah saatnya menikah. Sebagai wali, Mas bisa mulai memikirkan hal ini. Husna sepenuhnya patuh pada Mas Azam. Enak aja, Masmu ini juga pengen menikah, Nak. Jangan egois toh. Tapi nggak apa-apa lah, kamu dulu. Mas ini masih belum punya calon. Ada apa, Dil? Ada masalah? Tadi pagi aku terima surat dari Tiara, Bang. Dia memohon supaya aku mau menikahi dia sebelum rombongan Zulkifli datang. Aku bingung, Bang. Kalau aku menolak, itu berarti aku telah menusukkan pedang ke leher dia. Tapi kalau aku terima, Tiara bilang Tiara akan mengganti semua kerugian dari pihak pengantin pria. Kayak mana menurut Abang? Ya, jika kamu berani menantang badai dunia dan akhirat, ikuti saja ajakan Tiara. Apa yang harus aku buat, Bang? Dengar baik-baik, Dil. Jika kau ikuti ajakan Tiara, maka kau bukan laki-laki sejati, tapi seorang pecundang, pengkhianat yang tega menikam saudaranya sendiri. Sekarang bayangkan, berapa banyak orang yang sakit hati jika ide gilamu itu kau lakukan. Cinta sejati itu menyembuhkan, Dil, bukan menyakitkan. Kamu pikir Tiara bisa mengganti sakit hati orang? Enggak, Fadil. Kamu jangan kalah oleh perasaanmu. Sebab iblis selalu menunggangi manusia menuju dosa. Ingat sabda Rasul, ikutilah ajaran Nabi. Haram hukumnya bagi seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya sendiri. Apalagi sampai menikahinya. Aku cuma takut kalau sampai Tiara itu bunuh diri, Bang. Itu tidak akan. Kalau Tiara sudah melakukan akad nikah dengan Zulkifli, besoknya pasti dia akan lupa denganmu. Demikian pun kelak, jika kau sudah menikah. Ngerti, Fadil? Camkan baik-baik perkataan Ibnu Athaillah dalam kitabnya. La yukhriju syahwata illa khawfun musa'ijun, aksakun muqlikun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kesenangan duniawi, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan hati, dan rasa rindu kepada Allah yang membuat hati kita merana. Rahmatullah jaro dua belah atuh jemala jaro non siplo di atuh ule ahlun nake bak kaum bumna jaro non siplo di atuh ubun. Assalamualaikum Lun tegur sapa Jaro non siplo Meot si kurung Syarat ulon kun Tanda mulia Jaro si kurung Lun lapan genan to tim
พันงอนอาโตกายาอย่ารอนนลาปันนนบืออดปูโยรานุปลำบุงโกนนโยคือกาตา Aku malah. Aku sangat mencintai kakakmu. Mungkin Ustaz Zulkifli itu orang yang lebih baik dari abang, lebih siap dari abang. Kalau Bang Fadil berani tegas, bilang, aku cinta sama Kak Tiara berusaha selesai, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari siapa? Mbak Bintu Nahal? Mau ketemu Ayatul Husna, pengarang yang ngetop itu loh. Wah, ngajar di pesantren Wangin. Makmur juga ya. Guru bahasa Arabnya saja bisa punya mobil sedan. Mau dong Mbak, aku daftar. Mobil pinjaman kok. Iya, pinjam dari Abah toh. Kamu tuh kok terlalu ya Mbak Ana. Tega-teganya menyembunyikan identitas. Lawang anak Altafunisa Elsi, putri tunggal pengasuh pesantren Darul Quran Wangin, kok jadi Bintu Nahal? Tega, ih kamu Mbak. Biar nyeni, kamu udah buka sastra. Mbak Ana bisa saja. Kamu tadi dari mana, Nah? Siaran di radio JPMI. Yang dekat mana itu loh Mbak. Mbak tunggu sebentar, saya bukain pintunya. Nggak usah, di sini saja. Oh ya wes, akan duduk Mbak. Terus terang saya kagum loh membaca karya-karya kamu. Siapa sih yang memotivasi kamu? Kakak saya Mbak. Bermula dari seringnya kirim-kiriman surat. Kakak saya bilang bahasa surat saya itu indah. Seperti puisi katanya. Kakak bilang kenapa tidak dikembangkan saja. Siapa tahu kamu jadi seorang penulis. Nah sejak itu Mbak saya mulai tertarik untuk mencoba. Bagaimana proses kreatifnya? Kakak sering menceritakan dalam suratnya. Bagaimana dia harus bekerja keras sejak ayah kami meninggal karena tabrakan. Bagaimana penderitaan dia di negeri orang. Dan terpaksa harus memikul beban menggantikan posisi ayah untuk biaya sekolah kami. Membantu ibu yang cuma jadi buruh batik. Semuanya itu Mbak yang memberi inspirasi saya untuk mulai cerpen menari di atas ombak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu adik saya Mbak Lia. Ana. Lia. Masih kuliah, Dek? Masih? Di mana? STAIN. Fakultas apa? Tarbiyah, Mbak. Alhamdulillah sambil ngajar di STIT juga Mbak Ana. Ke dalam dulu ya Mbak. Silahkan Dek. Mbak Ana nggak balik lagi Kairo? Ya insya Allah kalau penelitian tesis saya sudah lengkap, saya akan langsung balik lagi untuk mengajukan sidang munakosyah S2 saya. Mbak Ana kuliah di Kairo. Kenal nggak dengan kakak saya? Namanya Khairul Azam. Dia terkenal loh Mbak. Oh ya? Yang ceritakan itu kakaknya di Kairo? Kuliah juga? Iya, di Al-Azhar, Mbak. Khairul Azam? Masa nggak kenal? Mas Azam itu sudah 9 tahun kuliah di Al-Azhar. Baru lulus kemarin. Di samping kuliah, Mas Azam juga jualan bakso dan tempe, Mbak. Ibu-ibu KBRI langganannya juga sama dia. Mahasiswa yang dagang tempe yang Mbak kenal itu cuma si Rio, Budi, dan Ali. Nggak ada yang namanya Azam. Atau mungkin Mbak yang Cooper ya? Saya ada fotonya. Mbak pasti kenal. Sebentar ya. Loh, itu siapa itu? Kok ada mobil depan rumah? Jangan-jangan Azam sudah pulang, Bu. Janjinya tengah bulan depan kok. Ah, paling temennya Husna ini. Pacarnya Husna barangkali. Mbak, foto Mas Azam yang di piramid kok nggak ada ya? Yang lain-lain juga nggak ada. Loh, fotonya kan dibawa Sarah ke Jepara. Walah, Sarah. Semua foto Mas Azam Sarah bawa karena dia nggak pernah lihat wajah Mas Azam katanya. Maaf ya Mbak, dibawa sama adik saya. Tapi Mbak pasti kenal. Lawang dubes diajak kenal kok. Pak sudah menikah belum? Belum. Kebetulan, bisa dijodoh dengan kakak saya.
Hus ngawur kamu nih. Mosok masih penjual tempe kamu jodoh-jodohkan sama putri kiai yang hampir S2. Tidak apa-apa ya Mbak. Maaf ya Mbak. Saya pulang dulu ya, Nak. Saya harus ke tempat lain. Kapan-kapan gantian kamu yang main ke rumah saya. Insya Allah Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu M, Mbak. Kamu siapa, Nak? Kok cantik sekali? Saya temannya Husna, Bu. Namamu? Ana Altufanisa. Oh, itu yang naik mobil kamu. Rumahmu di mana? Di Wangen Pelan Harjo, Bu. Di mananya pesantren? Dia ini putrinya Pak Kiai Lutfi, Bu. Masya Allah. Mesti nggak Ibu yang cium tangan Neng. Maafkan Ibu ya. Tidak, Bu. Tetap saya yang harus mencium tangan Ibu. Yang telah melahirkan dan mendidik putra-putri yang membanggakan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa lama-lama. Ada tempat lain lagi yang harus saya datangi. Ya. Mari Bu, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Insya Allah. Oh, kok ada ya orang secantik sama sesantun itu? Sana itu kuliah di Al-Azhar juga, Bu. Hah? Kalau gitu kenal sama kakakmu? Dia bawa titipan Azam. Saya dia enggak kenal, Bu. Dia kesini karena kemarin jadi pembicara dalam bedah buku Husna. Siapa tahu jodoh ya. Enggak usah mimpi, Bu. Lawang berita sudah santer kok. Dia mau dilamar orang Jakarta. Anak konglomerat. Siapa tahu namanya jodoh itu kan kersane Gusti Allah. Jangan lupa Bang, kalau Bang menikah kita semua diundang. Ya, pastilah, Dil. Masalahnya siapa yang cocok untuk arek selaten ini ya? Kalau menurut saya yang paling pas Cut Mala, Dik, Dil. Ya kalau saya sih terserah Bang Azam aja lah. Sebagai seorang abang, saya ingin Cut Malayati mendapatkan suami yang berani menyatakan cintanya, ndek kayak saya nih. Aku ini yang tertua di antara kalian. Kalau memang tidak ada yang berani dan bersedia untuk jadi suami Cut Mala, nah aku bersedia. Secepatnya adikmu akan aku lamar, Dil. Setuju nggak? Setuju. Bang. Tega kau, Bang. Abang sendiri kan tahu bagaimana perasaan aku terhadap Cut Mala. Hafiz, astagfirullahaladzim. Kamu serius menganggap guruan tadi? Kamu pikir aku tega menaksir gadis yang ditaksir sahabatnya sendiri? Makanya cepat Cut Mala dilamar biar pikiranmu tenang. Dan cepat pulang ke Palembang dengan S1 kamu ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Mali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana paspor sama tiketmu? Sekalian aku cekinkan. Loh, mau dicekinkan sekalian sama siapa, Pak? Sama Mbak Eliana. Kan dia juga mau pulang Jakarta. Katanya mau nge-MC apa mau main sinetron apa gitu loh. Itu. Mas Azam. Loh, Mbak El. Pak Ali bisa tolong tukar tiketnya Mas Azam ke bisnis class ya, supaya dia bisa duduk sama saya. Iya. Ayo, udah mau masuk soalnya. Sebentar ya. Jaga ya, jadi maaf ya. Yuk, sehat-sehat ya. Pati janjimu, Bang. Dan doanya, Bang. Doa. Semua sudah sepakat untuk menuju ke jenjang pernikahan seperti yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah sekarang ini tinggal bagaimana yang dikhitbah.
Nanda Ana mau mahar apa? Itu hak Ana. Supaya tidak ada penyesalan dalam berumah tangga. Katakan Ana, kamu berhak menentukan mahar pernikahan. Saya hanya ingin mengajukan syarat. Dan syarat ini menjadi sahnya akad nikah. Keseluruhan diri saya akan menjadi halal kalau syarat ini dipenuhi, Mas Furqan. Apa syaratnya? Pertama, setelah menikah, saya harus tetap tinggal di sini, di lingkungan pesantren. Kedua, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat, selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri, maka Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Pak Kiai, apa syarat-syarat itu tidak mengada-ada? Tidak, sama sekali tidak. Para ulama telah membahasnya ini panjang lebar. Dan syarat seperti yang saya ajukan adalah sah. Maaf Ana, untuk syarat yang pertama saya rasa tidak ada masalah. Itu sah-sah saja. Tapi untuk syarat yang kedua, apa tidak berarti kamu mengharamkan poligami? Di bagian mana dari perkataan saya yang mengharamkan poligami yang dibolehkan Al-Quran? Mas Furqan mau menikah sekaligus dengan 4 orang perempuan, itu hak Mas Furqan. Tidak ada masalah buat saya. Tapi itu artinya bukan saya yang menjadi salah satu istri Mas. Persyaratan saya bisa dianalogikan dengan misalnya setelah menikah, Mas Furqan tidak boleh makan jengkol karena saya tidak suka baunya. Lalu apa itu berarti saya mengharamkan jengkol? Saya hanya mengajukan syarat yang menurut saya bermanfaat untuk saya dan anak-anak saya. Dengan syarat seperti ini sama sekali Mas Furqan tidak dirugikan. Sebab Mas Furqan hanya tidak boleh menikah dengan perempuan lain selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri. Kecuali kalau saya sakit menahun dan tidak bisa menunaikan kewajiban saya. Silahkan Mas Furqan menikah lagi. Hal seperti itu diperbolehkan para ulama. Saya belum pernah membaca ada ulama yang memperbolehkan syarat seperti itu. Saya akan ambil kitabnya. Silahkan diminum, Pak. Silahkan, Pak. Kuenya juga dicicipi. Kue-kue ini khusus loh, cuma ada di Seraten. Silahkan, Pak. Iya, terima kasih. Saya senang ada keterbukaan seperti ini. Ini juz 7 dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Silakan baca halaman 93. Yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya sang suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya. Tidak bepergian dengan membawanya atau tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk istri. Jika suami tidak menepati, maka istri berhak minta dihapuskan nikahnya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah dan Amr bin As. Saya hanya ingin seperti Fatimah, putri Kanjeng Nabi, yang seumur hidupnya tidak pernah dimadu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya. Saya ingin seperti Siti Khadijah, yang selama berumah tangga dengan Rasulullah SAW juga tidak pernah dimadu. Sungguh saya tidak mengharamkan poligami, tapi inilah syarat yang saya ajukan. Jika disetujui, akad nikah bisa dirancang untuk dilaksanakan. Jika tidak setuju, tidak apa-apa. Silakan Mas Furqan memilih gadis lain yang mungkin bersedia tanpa mengajukan syarat apapun. Pak Kiai, kami sudah mendengar semua persyaratan dari Ananda Ana. Furqan sudah menelaah referensi yang diajukan Ananda Ana. Dan secara nalar, masuk akal anak saya. Maka dengan penuh keyakinan, Furqan
menerima semua persyaratan Ananda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أنت لابد أن تغادر مصر أسرع ما يمكن وتعدني ألا تنقل هذا المرض إلى غيري وأنا سوف أخفي سرك. لا أحد يعرف أنك مصاب بمرض HIV إلا أنت وأنا وموظف المستشفى طبعا الله عز وجل. Iya. Terus kok bisa lupa sih? Ya wes, nanti Mbak transfer ya ke rekeningmu. Nanti kamu kasihkan ke Bu E. Waalaikumsalam. Siapa nah? Itu loh, Bu E lupa minta uang syukuran Mas Azam. Terus gimana? Untung bisa mobile banking, jadi bisa transfer ke rekening Lia. Dari sini, aku dan Mas Azam langsung nginap di hotel yang sediakan panitia. Dekat tempat acaranya, Rin. Sebenarnya kalau misalnya Mas Azam nginep di tempat aku bisa, soalnya kamarnya Mas Rahmat kosong. Aku takut kena macet, Rin. Kalau nginap dekat tempat acaranya kan aman. Jalan kaki ke sana juga bisa. Mas Azam kalau nggak ada yang jemput, mendingan bareng sama aku aja. Mas Azam bisa istirahat di rumah aku, terus besok kita bisa lanjut ke Solo. Loh, kenapa Mas? 9 tahun saya meninggalkan tanah air. 9 tahun saya meninggalkan ibu dan adik-adik saya. Saya bahagia akhirnya bisa pulang. Dan saya sudah tidak sabar lagi Mbak El, ingin bertemu dengan mereka semua. Aku kagum sama ketabahan Mas Azam. Oh, kok rame banget ya, Rin ya? Kok banyak wartawan gini sih? Ada apa sih, Rin ya? Ada apa ya, Rin? Mas Azam! Alhamdulillah baik. Kedatangan Anda ke Jakarta untuk membintangi sinetron yang baru ya? Ah iya benar, saya mau syuting sinetron baru. Oh, judul apa ya, Mbak ya? Dem-dem cinta. Mas Azam yang mana, Mas Azam? Itu, Rin, yang pakai jaket coklat. Itu. Kok sama Eliana sih, Nah? Jangan-jangan Mas Azam sama Eliana. Ah, nggak mungkin. Mungkin kebetulan saja. Nanti malam kan Eliana jadi MC. Mas, ini siapa nih, Mas? Oh ya, Mas. Pasangan siapa, Mbak? Ini. Oh, pacarnya Mas ya? Pacarnya Mas ya? Bukan, saya ini hanya penjual tempe. Dan kebetulan Mbak El ini langganan tempe saya. Bohong. Betul. Lagi di tempat siapa sekarang? Ayo, Mas. Pacarnya Mas ya? Pacarnya Mas ya? Iya, pacarnya Mas ya? Maaf Mbak El, adik-adik saya. Terus besok rencananya kita mau ke Solo. Saya mau ketemu sama Bu saya dulu. Terus memang beberapa hari kemudian ada syuting untuk sinetron. Saya mau ke Jerman, ke Belanda, lalu ke Prancis untuk ketemu teman-teman lama saya. Mas Azam masuk TV, Bu E. Hah? Azam ganteng ya, Bu E. Pantes pacarnya artis. Lulusan Al-Azhar kok pacaran sama artis? Ya enggak maco. Apa dia sanggup lihat istrinya dipeluk sama lelaki lain dalam film-filmnya? Kalau dia
sanggup sih, Bu E juga masih pikir-pikir. Bu E! Akhirnya pulang juga, anak-anakku. Azam kangen sekali sama Bu E dan adik-adik. Nah, ini loh masku, Khairul Azam. Kenal nggak? Mas Abdullah? Kalau ini saya kenal, tapi namanya bukan Khairul Azam. Abdullah. Ini saya baru ngantar undangan untuk Husna dan Bu Malikatun. Tinggal 2 minggu lagi. Sudah dekat ya? Mohon doanya ya Mas Abdullah. Selamat ya. Terima kasih telah hadir Mas Abdullah. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Titip Furqan An, dia sahabat saya. Kamu jangan main-main, Duk. Kalian kan sarjana, paham agama, tahu syariat. Bagaimana mungkin kalian mengambil jalan yang paling dibenci Allah?